Ingat, dengan cara kau merendahkan orang lain tidak membuat dirimu terlihat cerdas dan gagah, tapi akan terlihat jauh lebih rendah daripada sampah. Ada itik lari di jalan, ada kedondong di tengah hutan. Lebih baik sadar diri dari kekurangan daripada sombong akan kelebihan. Prabowo Gibran. Halo semua pendukung Prabowo Gibran. Gue di sini cuma mau bercerita kenapa gue dukung Prabowo Gibran di 2024. Karena gue ngerasa pendukungnya Prabowo Gibran itu kreatif gitu. Salah satu contohnya misalnya di TikTok. Di TikTok itu dari awal kampanye ya, gue ngelihat kayak konten-kontennya. Contoh misalnya kayak Oke Gas, lagu Oke Gas itu kan di awal-awal cuma backsound TikTok yang dipakai orang-orang atau pendukungnya Prabowo Gibran. Pas lagi misalnya Pak Prabowo lagi joget-joget gemoy atau apa, terus pakai sound itu. Akhirnya lagu itu jadi lagu kampanye nasional. Nah, itu menurut gua keren ya, ikonik banget gitu. Sampai bisa jadi lagu kampanye nasional itu keren banget gitu. Mereka tuh kreatif gitu. Nah, pada akhirnya gua tuh kepikiran, karena gue juga cuma bisa berpartisipasi membuat lagu. Akhirnya gue bikin lagu Prabowo Gibran. Pada saat itu gue upload di TikTok. Alhamdulillah dapat respon yang baik dengan views hampir 1 juta di TikTok. Terus di YouTube juga 270 ribuan kalau nggak salah yang nonton. Pada saat itu ada kesempatan, ada tim kampanye dari Jawa Barat Prabowo Gibran ngadain lomba atau kompetisi karya cipta lagu dan menyanyi. Karena gue cuma bisa nyumbang lagu, akhirnya gue masuk ke kategori karya cipta lagu. Dan alhamdulillah dari ratusan peserta, lagu gue ini masuk 10 besar. Akhirnya gue dapat 10 besar pencipta lagu terbaik. Alhamdulillah sih, walaupun gue waktu itu belum juara ya. Tapi bukan soal juara atau enggaknya. Tapi yang gue perhatikan adalah kok mereka terpikir untuk membuat satu acara yang mewadahi para pencipta lagu baru atau junior-junior yang baru belajar nyiptain lagu, memberi ruang atau memberi kesempatan untuk generasi baru pencipta lagu. Itu sih gue keren banget. Mereka membuat satu event pun nggak sembarangan gitu. Jurinya aja langsung Teh Melly Goeslaw. Ya kita tahu lah Melly Goeslaw salah satu pencipta lagu terbaik di Indonesia. Ada Richie, mantan 5 Minute ya sekarang di band Fujian. Kalau untuk lomba nyanyinya kalau nggak salah waktu itu ada Teh Mulan Jamila sama Desi Ratnasari kalau nggak salah ya itu. Nah, yang juara juga nggak tahu ya. Gue sih ngerasa timnya Prabowo Gibran ini memang keren, kreatif. Mereka memikirkan anak-anak bangsa yang punya generasi bangsa itu yang punya skill gitu loh. Mereka tahu kalau bangsa Indonesia ini sebenarnya keren-keren dan kreatif. Akhirnya mereka mewadahi itu gitu. Ya bukan hanya bidang pencipta lagu atau apa, pasti banyak yang lain pun pasti ada akan dikasih wadahnya juga. Belum jadi pun udah begitu, apalagi nanti Prabowo Gibran udah menjabat ya, gue yakin sih Indonesia bakal semaju apa, gue udah kepikiran. Makanya dari itu gue ngerasa ya udahlah ya, nggak ada pilihan lain, cuma Prabowo Gibran 2024 mudah-mudahan menang 1 putaran. Itu harus dan wajib. Pokoknya Prabowo Gibran tanggal 14 Februari jangan lupa pilih Prabowo Gibran biar 1 putaran. Aku pilih 02. Tapi ada yang bilang pendukung 02 itu bukan orang cerdas. Tapi nggak apa-apa, memang aku bukan orang yang cerdas. Tapi setidaknya aku bukan orang jahat, dan yang paling penting aku ini masih waras. Karena percuma juga cerdas, tapi kelakuan seperti orang yang tidak waras. Dan yang jelas, mau pilih calon presiden mana saja itu bebas. Karena berbeda pilihan itu boleh, tidak dilarang, dan tetap sah. Jadi tak perlu lagi merendahkan, menghina kalau pendukung paslon lain itu semuanya goblok dan pendidikannya rendah. Ingat, dengan cara kau merendahkan orang lain tidak membuat dirimu terlihat cerdas dan gagah, tapi akan terlihat jauh lebih rendah daripada sampah. Ada itik lari di jalan, ada kedondong di tengah hutan. Lebih baik sadar diri dari kekurangan daripada sombong akan kelebihan.
2024, jangan lupa tanggal 14 Februari, nomor 1 kita buka, nomor 2 kita toblos, nomor 3 dadah. Yang lainnya sorry ye, yang lainnya sorry ya. Lu Ganjar, lu keren Bang. Saya yang bukan kader politik PDIP. Itu Bang Ara, kader politik PDIP senior, elit politiknya itu. Anak dari salah satu pendiri PDIP, keluar dari PDIP. Dengar gak statementnya Bang Ara ketika kampanye di Prabowo Gibran? Saya tidak mau jadi petugas partai, saya mau jadi petugas rakyat. Nah gitu kata Bang Ara. Jadi kalau 03 menang ya terulang kembali. Seperti itu bahasa-bahasa petugas partai dan lain-lain. Partai politik itu adalah kendaraan. Nah kalau kendaraannya sudah ada, mobilnya terserah drivernya. Jangan terserah kendaraannya mau kemana. Kan driver yang nyetir, presiden. Masa ya saya suruh milih 03? Yang bener aja, rugi dong. Canda guys, canda. Saya sebenarnya tidak akan memilih 03, saya memilih satu putaran. Dari auranya yang dekat dengan rakyat hanya Pak Ganjar. Iya, Pak Ganjar emang auranya ki dekat dengan rakyat. Sebaiknya memang Pak Ganjar kali ini jadi rakyat saja ya. Jadi rakyat CAE. Urung duwe aura presiden iki ora oleh dadi presiden. Saiki ki sing duwe aura presiden Pak Prabowo ya. Ben Pak Prabowo wae sing dadi apa ki jenenge presiden. Karena Pak Ganjar aura niki aura apa ki rakyat ben dadi rakyat wae. Ya kan. Lah, untuk Pak Anies kayak aurane aura sengkuni ya kan. Dadi ben ning aura-aura pewayangan wae ya. Ben dadi wayang tok wae Anies kae. Kok malah nyerang Ibu Iriana? Yang maju Pilpres kan Gibran. Aku pendukung PDIP sejak dulu. Kemarin aku dukung Ganjar. Nek carane ngene iki, aku dukung Gibran wae. Aku PDIP, aku Gibran. Coblos saja Mas Gibran biar kapok. Coblos perutnya biar mules. Coblos dadanya biar nyesek. Coblos kepalanya biar pusing. Pokoknya seluruh masyarakat Madura coblos Mas Gibran rame-rame biar kapok. Ini Prabowo masih zaman dulu. Ini wawancara Prabowo ini di sini. Ih, ganteng kali dia. Umur berapa ini? And there's a route, there's agreed Umur upon. berapa di sini I mean, you Prabowo cannot ini just ya? make a demonstration right in the middle of. Masih in the ganteng-gantengnya lo occasion dia you ini loh. mentioned. Ganteng kali Prabowo di sini loh. Ganteng banget. Regulations, there are laws. You have demonstration, you need Cakepnya permission, dia, ya Allah. 2 days notice to the police. Make a demonstration right in the middle Kayak of the Abi center mukanya. of a traffic. Model junction. keningnya, pipinya That's what kayak happened, Abi. I think in the occasion you Ganteng mentioned. bener ya. If that kind of protest is a problem, Bahasa Inggrisnya what sort of bandit loh protest dia is ya. okay? Dia ketika dikomentari nggak pernah dia ngejelekin loh. Selalu bagus dari dulu-dulunya. Dari zaman dulu dia. Nggak mau dia ngomentarin kejelekan. Saya bersyukur. Bu, Ibu mau nanya ya, cawapres Ibu nomor berapa? Nomor 1 dibuka, nomor 2 dicoblos, nomor 3 ditilepan deui. Jadi mau pilih yang mana Ibu? Nomor 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh berarti nomor 2 ya? Iya. Madura menggema menolak kedatangan Gibran Raka. Assalamualaikum, izin cetik kawan. Madura itu di mana yang ditolak gitu. Coba ke Sumeneb atau ke Madura paling timur ya. Abang yang ngomong itu yang katanya ditolak. Kalau daerah Sampang itu ke utara itu pendukung Pak Prabowo. Begitu. Jangan asal ngomong, jangan bikin hoak. Begitu. Pak Mahfud itu PMD itu memang orang Madura, tapi leluhurnya orang Madura, begitu ya. Jangan ngomong ini. Soalnya begini kawan, manusia itu kalau ada maunya itu ingat semuanya begitu.
Ingat sama saudara, saya lahir di Madura, saya lahir di ini, begitu. Coba kalau dia jadi ini apa? Udah jadi, nggak mungkin ingat, melupakan dia. Begitu. Kalau ada maunya, manusia itu kalau ada maunya itu pasti ingat, oh saya orang Madura, oh saya orang sini, begitu kawan. Kalau saya sendiri, coba Gibran itu masuk ke wilayah Sumeneb, begitu ya, wilayah Sumeneb gitu. Enggak semuanya ke Pak Mahfud MD kawan, begitu ya. Pasti itu ke Pak Prabowo ya. Enggak semuanya orang Madura itu ke Pak Mahfud, begitu. Jangan bikin hoak di konten begitu ya. Aku ketawa kalau lagi ada Gibran ditolak di Madura. Nggak ada. Itu Maduranya di mana? Kau tahu Madura itu berapa kabupaten? Ya, kan nggak tahu. Madura itu Sampang. Dari pertama Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, 4 kabupaten. Biar kamu tahu. Gitu. Jangan bikin hoak, bikin ini selalu bikin hoak. Aduh. Mau kemana? Mau lari kemana? Nggak ada. Begitu kawan. Salam 2 jari kawan ya, dalam 2 jari. Kalau Madura Sumeneb tetap aja 02 ya. Kata orang di Maluku nih kasih yang pilih Prabowo tuh dong bodoh. Gak bilang kata apa? Sama anak perempuan yang dia udah bikin diri pintar di Jakarta sekarang itu. Dia tekan saja Prabowo mesti jelaskan tentang 16 aktivis yang hilang itu. Dia sih nonton debat waktu kedua tuh kan. Prabowo bilang itu tanya siapa Muhammad ke Ganjar punya wakil tuh, dia kerja di bagian akan, dia yang menjelaskan. Orang hilangkan nyawa sebanyak itu dia masih duduk di Menteri Hukum dan HAM baru. Dia bisa jadi orang penting di dalam negara Republik Indonesia tuh, maka pemerintah ini subuh tahu, subuh mati rasa semua apa. Ngala cerita bikin diri pintar-pintar. Dia pun kaki pekar saja karena dia bela negara nih. Sekarang siapa baku melawan Pak Prabowo? Ngala beta tika mulu, tika dah unyu mulu. Cara sabaran beta tika dah unyu mulu. Prabowo jelas. Bodoh lah datang nih, bikin diri pintar yang sih masuk akal. Bilang kata dia begitu, Satu begini, putaran. begitu. Bilang dia begitu, beginilah. Tentara banyak-banyak di Indonesia ini dong harus bikin apa siapa? Dong suka jalan bunuh orang tanpa jelas, dong suka yang perkosa orang tanpa jelas. Sabaran saja. Bicara tentang bela dia belum jadi orang saja dia sudah bela negara sampai dia pun kaki. Bajala engkor pekar itu. Nanti kon de goyang lah dong buat terek dia apa dong apa? Dia siapa? Pilih aneh dan Ganjar bikin apa? Kalau belum jadi presiden, saya korupsi kalau jadi presiden lah, bela calon aku. Tapi saya harus juga mendukung Pak Hendrik lagi. Saya kalau sampai Prabowo lagi Pak Hendrik itu tempat. Pasti lo orang ketemu kerja keras pada dia yo. Harga mati. Wah, ala sekarang ini katong bisa pisah orang adik kakak yang penting katong bela don dua tuh dulu. Kata orang punya sudah jelas, ketemu presiden Prabowo, ketemu pun DPR RI Hendrik Leorisa. Kata orang punya provinsi Ramania Retaria, apalagi kota ini tinggal katong Sabantar Siluman siapa matikan siapa saja. Saya tapi mesti apa DPD itu kan ibu anak kota, ibu pemimpin anak kota. Lah kata saya boleh aku dapat muka. Sudah saya perlu buka. Nanti masalah ibu. Nanti beta urusan yang tua mau yang tua ini. Katong ini kerja yang harus nyata jelas. Kalau mau tinggal itu katong kerja ini siapa pakai dibayar kerja. Katong kerja sukarela. Tanya Prabowo dan Hendrik lah supaya katong berapa sih ada. Katong kerja ini karena katong tahu dari hati kecil yang paling dalam. Malaikat Gabriel subisi-bisi Pak Katong dondong itu yang menang itu. Prabowo menang, Hendrik Leorisa menang, Ramania Retaria menang. Ini bukan dengan iblis. Apa? Karena dondong itu dulu deh uang kerja keras sendiri, bukan dana aspirasi. Cerita bodoh-bodoh di dalam pasar. Orang mau kasih tukar siapa sih bisa biar paksa lah. Bicara tuh bukti. Jelas. Prabowo. Ada
Prabowo semakin di depan. Satu putaran. Lebih-lebih lagi. Do yang lain-lain yang paksa jungkir balik. Patah-patah leher. Ya penting kau kerja dengan hati saya tetap aman. Tapi bau turun Ambon ke sini. Bos yang turun di Ambon, bos yang ada pun jadwal. Itu semua karena jadwal. Bos yang turun di Ambon, bos pun jadwal yang ada di Ambon yang Papua. Yang penting Gibran ada turun tuh. Banyak tadi suka sih. Gibran. Seluruh orang Serang tadi kau suka sih. Orang Serang sama suka sih kartu nama Om Henry. Nama saya Prabowo. Kenapa Pak Prabowo lebih baik daripada Anies dan Ganjar? Kenapa? Karena Prabowo tahu di atas langit masih ada langit, di atas Prabowo masih ada Jokowi. Pak Prabowo dengan berbesar hati dan legowo menerima kekalahan atas Pak Jokowi, lalu belajar dari Pak Jokowi bagaimana berpolitik yang baik dan benar. Itu menunjukkan bahwa seorang yang memimpin bangsa dan negara adalah orang yang mau belajar dari kesalahan dan kekurangan. Bukan orang-orang yang menilai kekurangan orang padahal dirinya belum tentu baik, tapi pintar merangkai kata-kata dan omon-omon. Itu sudah.